kepergiannya. Semua orang bersenang-senang di pagi hari yang sangat cerah dan segar ini. Bahkan, kucing pun tahu cara menghibur diri. Berjalan melenggak. Tapi Nyonya Yulina setiap hari mengurung diri di rumah. Dengan muka yang kusut, muram. Hitung-hitung, sudah 1 tahun loh Nyonya tidak pernah keluar-keluar lagi. Dan aku tidak akan keluar-keluar lagi, Kaul. Kehidupanku sudah tidak ada artinya. Suamiku meninggal, berbaring dalam kuburnya. Sedangkan aku mau berdiri di rumah ini. Kami sama-sama mati, Kaul. Mati. Nah kan, Nyonya mulai lagi. Saya jadi sedih mendengarnya. Memang Tuan sudah meninggal. Tapi mau bagaimana lagi kalau dia memang harus meninggal? Itu kehendak Tuhan, Nyonya. Saya dulu juga pernah kehilangan suami saya. Saya dulu juga pernah menangis setiap hari selama 1 bulan. Tapi itu sudah cukup bagi saya. Dan sekarang Nyonya mengalami hal ini. Nyonya menangis setiap hari. Bahkan sampai sekarang Nyonya masih saja menangisi Tuan. Itu namanya berlebihan, Nyonya. Ngomong-ngomong, Nyonya kan masih muda, cantik, sehat. Nyonya hanya perlu lagi merawat diri, berdandan yang cantik, rapi, lalu berjalanlah keluar. Di luar sana masih banyak pria tampan dan terhormat. Tentu saja, bila mata memandang Nyonya, dia pasti akan terpikat. Tentu, saya jamin. Ya, Tapi, ya jangan tunggu sampai 10 tahun lagi. Anugerah yang bernama kecantikan dan kemudaan itu tidak sesuatu hal yang abadi. Nanti, kalau pipi sudah menggantung-gantung ke bawah atau melesat ke dalam, wah, sudah telat. diam, Kaul. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Kau kan tahu, sejak suamiku meninggal, kehidupan tidak ada lagi artinya. Aku pun sudah bersumpah untuk tidak berhenti berkabung dan tidak akan menikmati cuaca cerah di luar sana. Dengar, semoga orangnya tahu betapa aku mencintainya. Bukan rahasianya lagi kalau suamiku sering kejam, kasar, dan bahkan serong. Tetapi aku, Kaul, kesetiaanku akan kubawa sampai mati. Wah, daripada bicara yang serem-serem begini, lebih baik Nyonya berjalan-jalan saja ke halaman belakang yang sangat luas itu. Bercanda dengan si Beo, si Mencol, dan menengok si Merak. Nyonya, ada apa? Mengapa menangis begini, Nyonya? Nyonya, pandanglah saya, Nyonya. Suamiku sayang sekali pada si Merak. Saat melihat Merak itu, wajahnya bercahaya, matanya berkilau, seperti mata bocah. Kaul, lipat duakan jatah makan hari ini. Baik, Nyonya. Siapa itu? Katakan. Aku tidak terima tamu siapapun. Iya, Nyonya. Lihatlah suamiku, lihatlah betapa aku mencintaimu dan memaafkanmu.
Aku akan menunggumu sampai akhir hayatku. Semoga arwahnya tahu betapa aku mencintainya. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku wanita baik-baik, istri begitu setia. Sekian kau mengambil aku. Kau ada main wanita di sana sini. Sekian kau tinggalkan aku di sini berminggu-minggu. Nyonya, Nyonya, ada orang yang sedang mencari Nyonya. Dia mau ketemu dengan Nyonya. Kan sudah aku bilang tadi Kaul, aku tidak terima tamu siapapun setelah suamiku meninggal. Sudah, Nyonya. Saya sudah bilang begitu. Tapi dia tidak mau tahu. Persoalannya penting katanya. Aku tidak terima tamu siapapun Kaul. Itu juga sudah saya bilang padanya berkali-kali. Tapi kayak setan dianya itu. Dia malah maki-maki saya dan menggasak saya. Sekarang dia sudah ada di situ, Nyonya. Ajar, suruh dia ke sini. Baik, Nyonya. Sukarnya bergaul dengan orang-orang macam itu. Mau jadi apa mereka? Makin lama orang-orang makin kadang saja. Tak tahu perasaan. Barangkali aku harus hidup di biara. Bisa goblok! Ya terawat! Wujud tua! Ada apa ini Tuan? Nyonya, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Nyonya. Nama saya adalah Dama. Dan saya dulu adalah mantan tentara, Nyonya. Saya terpaksa sedikit mengganggu Nyonya. Karena ada sesuatu yang sangat penting. Ada apa? Semasa hidupnya, suami Nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 25 juta. Karena besok pagi saya harus membayar angsuran. Dengan sangat terpaksa, saya mohon Nyonya melunasinya hari ini juga. 25 juta? Untuk apa suami saya meminjam uang kepada Tuan? Ya, macam-macam Nyonya. Yang jelas, dia sering beli minuman keras, berjudi, atau bahkan dia sering bermain-main dengan wanita. Jadi, 25 juta itulah jumlah hutang dia kepada saya, Nyonya. Kalau memang benar suami saya meminjam uang pada Tuan, tentu saja saya akan membayarnya. Tapi saat ini saya tidak punya uang. Besok lusa saya baru bayar. Saat ini persis 7 bulan suami saya meninggal. Dan suasana hati saya tidak menentu untuk mengurus soal keuangan. Apa, Nyonya? Suasana hati. Tapi, Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus memperoleh uang itu hari ini juga. Kalau tidak, saya akan bangkrut, Nyonya. Saya akan bayar besok lusa, Tuan. Nyonya, saya membutuhkannya hari ini, bukan lusa. Tapi bagaimana lagi kalau saya tidak punya uang, Tuan? Jadi, maksud Nyonya, Nyonya tidak mau bayar. Ya, saya tidak bisa. Itu jawaban Nyonya yang terakhir. Ya, itulah. Betul? Betul? Pasti. Pasti. Bagus. Hebat. Terima kasih Nyonya. Bagaimana saya tidak bisa marah-marah? Dalam perjalanan ke sini saja, saya berjumpai seorang kenalan. Dia bilang, mengapa kau selalu marah, uring-uringan sepanjang waktu? Bagaimana saya tersenyum ketika orang yang saya jidatnya seperti mereka, Nyonya? Dengar ya, pagi-pagi kemarin, pagi-pagi buta, aku keluar rumah, berkeliling menagih hutang. Tapi, astaga nih, tidak satu pun yang mau membayar. Maaf, Tuan.
sudah saya jelaskan. Saya tidak punya uang. Besok lusa saya baru bayar dari hasil penjualan cengkeh dan tembakau. Uang tuan akan saya kembalikan. Ah, kesetan! Saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau, Nyonya. Maaf tuan, saya tidak terbiasa dengan kata-kata kasar atau nada-nada bicara dan seperti itu. Saya tidak mau mendengarnya lagi. Hei, Nyonya! 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 Hebat. Sungguh hebat dalil yang dia ajukan. Suasana hati. Suaminya kan meninggal 7 bulan yang lalu. Sedih. Ya sedih. Orang boleh saja sedih. Tapi bagaimana dengan kepentinganku? Aku harus membayar angsuran. Besok 2 orang akan datang menagih. Nyonya! Saya tahu suami Nyonya baru saja meninggal. Nyonya sedang berduka cita. Dan tembakau Nyonya belum dibayar. Tapi coba katakan, apakah saya harus lari terbirit-birit kalau kedua orang itu datang menagih? Aku nagih Diki, dia bilang istrinya sedang keluar. Lalu aku nagih Mamat, katanya malah mengajak aku bertengkar. Hampir-hampir ku lempar dia ke jendela. Lalu Rehan katanya sudah sebulan sakit perut. Aku tahu sebabnya. Aku terlalu baik, serba memaklumi, serba memaafkan. Itulah sebabnya. Tapi mulai sekarang lihat saja. Aku tidak bisa dipermainkan. Aku akan terus duduk di sini sampai dia membayar. Marah betul aku hari ini. Sampai senggan napasku. Hai, pembantu jelek, sini. Iya tuan, ada apa? Ambilkan minum. Baik tuan. Coba, mana logikanya? Aku sangat membutuhkan uang, tetapi dia tidak mau membayar gara-gara suasana hati yang tidak mengizinkannya ngurus soal-soal keuangan. Dasar logika wanita, cupet. Itulah mengapa aku tidak suka berembut dengan wanita. Hai, kunyit tua, airnya mana? Makin lama, tuan makin sanak tuan sendiri. Maaf tuan, Nyonya sedang tidak enak badan dan sedang tidak terima tamu. Keluar! Tidak enak badan dan tidak terima tamu. Baiklah, kau tidak usah menemuiku. Aku akan terus duduk di sini sampai kau mau membayar. Kalau kau sakit 1 tahun, aku akan duduk di sini 1 tahun. Kalau kau sakit 1000 abad, aku akan terus duduk di sini 1000 abad. Nyonya yang terhormat, aku tidak bisa kau kelabui dengan kesedihan. Langsung pipimu. Makan. Panasnya keparat. Tidak satu pun yang mau membayar. Semalaman aku tidak bisa tidur. Dan yang paling menyebalkan adalah perempuan murung dengan tetek bengek suasana hatinya ini. Pusing kepalaku. Baiknya minum saja. Ya, minum. Entek. Hei, kunyit tua. Air entek gitu. Elek, suwisan. Iya tuan, ada apa lagi? Bukan minum lagi. Minum. Penampilanku memang tidak karuan. Penuh debu.
sepatuku kotor. Lek sisan. Rambutku acak-acakan, memang keriting. Tentunya Nyonya itu menganggapku orang gelandangan saja. Memang tidak sopan masuk ke rumah ini dalam penampilan yang begini. Peduli amat. Aku kan kesini bukan untuk meniduri dia. Aku di sini sebagai penagih hutang dan tidak ada aturan berpakaian bagi penagih hutang. Weh, wong elek, Reni Oto. Makin lama, Tuan makin seenak Tuan sendiri. Apa kamu? Tidak Tuan, tidak apa-apa. Cuma Tidak tahu ya siapa yang kau ajak bicara ini. Tutup mulut busukmu itu. ini benar-benar binatang buas celaka. Padahal cuma ada aku dan Nyonya yang ada di rumah. Betul-betul marah aku hari ini. Rasanya ini meremas. Sampai hancur. Kau lemah jadi serbu. Bangsat. Hai kucing jelek. An. Tuan, saya tidak terbiasa dengan suara manusia saat ini. Saya mohon dan tolong jangan mengganggu ketenangan saya. Bayar utang Nyonya dan saya akan segera pergi dari sini. Saudara akan menerima uang besok lusa. Saya membutuhkannya hari ini Nyonya. Maaf. Saya tidak bisa menunggu sampai besok lusa. Saya tidak bisa, Tuan. Jadi Nyonya tidak mau bayar sekarang juga. Ya? Ya. Baiklah. Aku akan terus duduk di sini sampai kau mau membayar. Nyonya ingin bayar besok pagi. Baik. Aku akan terus duduk di sini sampai besok pagi. Hei! Tapi dengarlah. Besok pagi kan saya harus membayar angsuran. Ya apa tidak? Apa pikir saya cuma lucu-lucu? Bikin-bikin. Maaf, Tuan. Jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Saya bukan hanya soal kandang kuda, Nyonya. Tapi besok kan saya harus membayar 2 angsuran sekaligus. Ya apa tidak? Nggak tahu. Hah? Laki-laki tidak bicara dengan seperti itu dengan seorang wanita. Tahu. Aku tahu betul bagaimana cara berperilaku di hadapan wanita, Nyonya. Tuan kasar dan tidak tahu sopan santun sama perempuan. Oh, ini baru kejutan, Nyonya. Nyonya ingin saya bicara dengan bahasa apa? Bahasa Jepang mungkin? Baiklah. Gambar. Saya begitu bahagia. Nyonya tidak mau bayar saya sekarang juga. Alangkah pada pagi hari ini. Makanya bergabung Nyonya kenangan ini sangat indah dan cocok untuk Nyonya. Kasar, tolol, sama sekali tidak lucu. Kasar, tolol, sama sekali tidak lucu. Aku tidak tahu bagaimana cara berperilaku di hadapan wanita. Dengar Nyonya, aku mengenal banyak sekali wanita. Banyak sekali. Sudah 3 kali aku berduel pistol gara-gara perempuan. 50 perempuan aku tolak cintanya. Dan cuma 1 yang menolak saya. Aku pernah konyol, tolol, sentimental di hadapan wanita. Merayu-rayu, membungkuk-bungkuk, memohon-mohon demi mendapatkan cinta seorang wanita. Tapi sekarang jangan harap Nyonya bisa menjerat saya.
pengalaman hidup pahit saya sudah cukup Nyonya. Bola mata yang sangat indah, bibir yang sangat merah, dan pipi yang sangat halus. Alah, dengar Nyonya, 100 perak pun tidak akan kukasih untuk membayar semua itu. Nanti dulu. Yang aku maksud itu bukanlah wanita yang ada di sampingku ini, tetapi semua wanita. Ya, semua. Baik yang muda, yang tua, semua sama saja. Semuanya licik, semuanya munafik, penipu paling tengik. Maaf ya, biasanya ininya tolol, konyol, dan tidak logis. Mereka memang makhluk puitis. Dilihat dari luarnya saja, laki-laki pasti langsung ngaceng. Alangkah halus, kudus mereka seperti itu. Tapi coba intip di pikirannya dan di hatinya juga. Apa yang kelihatan? Hah? Apa Nyonya? Buaya. Buaya busuk itu juga. Nanti dulu. Dan yang paling memuakkan adalah buaya ini merasa bahwa dialah makhluk yang Napoli akan penghayatan cinta dan kemesraan. Asam. Coba Nyonya. Nyonya boleh menggantung saya di kepala dengan di bawah. Nah, di bendera itu. Kalau Nyonya bisa tunjukkan perempuan yang betul-betul tulus sanggup mencintai satu lelaki saja. Pada akhirnya kan semua wanita hanya ingin menguasai laki-laki, memperbudakkannya. Ya apa tidak? Iya. Nyonya sendiri kan perempuan, pasti Nyonya tahu sifat perempuan berdasarkan sifat Nyonya sendiri. Jawablah dengan jujur Nyonya. Pernahkah Nyonya bertemu dengan wanita yang betul-betul tulus? Saya. Setia? Saya. Pantang goyah? Saya. Tidak pernah? Cuma perempuan pria tua saja yang bisa setia. Saya setia. Maaf, menurut Tuan, laki-laki yang tidak goyah dalam hal cinta. Ya, laki-laki. Laki-laki tentu saja setia. Ya apa tidak? Tidak. Ya apa tidak? Tidak. Laki-laki. Ya. Laki-laki. Laki-laki tidak goyah dalam hal cinta. Hah, baik. Kau boleh tahu, di antara semua laki-laki yang aku kenal, hanyalah suamiku yang baik. Aku mencintai dia seluruh hidupku. Tapi dia begitu busuk. Walaupun dia begitu busuk, aku tetap mencintainya dan tidak pernah menyeleweng. Dan aku tidak akan berhenti melepas pakaian berita buku ini sampai hari kematianku. Aduh Nyonya. Betul kau Nyonya. Jadi, kau kira aku tidak tahu mengapa kau ini selalu memakai pakaian berkabun dan tidak pernah keluar? Astaga Nyonya, aku tahu betul. Oh, betapa misteriusnya. Nanti akan ada mahasiswa dan anak-anak remaja yang melihat Nyonya di ambang jendela. Lalu mereka akan berkata, "Hei, di rumah ini ada wanita misterius yang mengurung diri demi cintanya pada suaminya." Kau akan jadi terkenal Nyonya. Dan makin lama, para pemuda itu makin terangsang untuk menubuhimu. Berani-beraninya kau ngomong begitu. Nyonya tidak pernah keluar rumah, tetapi tidak lupa meras wajah. Ini, apa ini kalau bukan bedak? Dan yang ini lipstick. Berani-beraninya kau ngomong begitu sama saya.
Jangan teriak-teriak Nyonya. Aku bukan burumu. Izinkan aku mengatakan hitam itu hitam. Putih itu putih. Aku bukan perempuan. Dan aku terbiasa menyatakan pikiranku tanpa berputar-putar. Jadi, jangan berteriak. Bukan aku yang berteriak, tapi Tuan, saya minta pergi, pergilah. Kembalikan uang saya dan saya akan segera pergi Nyonya. Saya tidak akan membayarmu. Kau harus. Saya tidak bisa, Tuan. Ya, karena aku bukan tunanganmu. Bukan pula burumu. Kau tidak usah berlagak begitu Nyonya. Aku tidak suka kau berlagak begitu. Kau masih berani hidup? Berani? Ada apa emang? Saya minta Tuan pergi. Tidak mau? Tidak. Bagus. Bentar. Kaul! Kaul! Iya Nyonya, ada apa? Kaul, antarkan Tuan ini keluar dari rumah. Mau hele Owi. Nyonya. Oh Tuan, sudilah Tuan betul-betul pergi kalau sudah diminta pergi. Tutup lu busuk itu. Aku betonkan ini lidahmu. Di mana kawan-kawanmu yang lain, Kaul? Tidak ada Nyonya. Coba sedang keluar. Ayolah Tuan, keluarlah dari rumahku ini. Ada sopan sedikit lah Nyonya. Saya minta pergilah Tuan. Karena aku bukan bujang. Aku tidak mau pergi. Saya mau pergi. Enggak. Ayolah Tuan, aku menantang kamu berduel. Hei, dari mana hakmu menghina aku? Aku menghinamu, lantas apa? Kamu takut ya kepada aku? Dan kebetulan kau makhluk puitis, kau kira kau bisa menghina orang tanpa mendapatkan hukuman. Ayo, aku tantang kamu berduel. Pistol, ciu. Cuma karena jarimu gemuk-gemuk, kepalamu besar, dan kamu bisa meraung kayak kerbau, lantas aku takut kepadamu. Setan! Tidak akan kubiarpun seorang pun menghina aku. Ayo, aku tantang kamu. Dan kebetulan kau makhluk puitis, kau kira aku tidak tega. Sekarang juga. Ya, sekarang. Oke. Aku akan mengambil koleksi beberapa pistol dari suami saya. Baiklah. Jangan pergi. Enggak. Akan kubidik dia seperti membidik dia. Kiranya aku laki-laki apaan? Calek nih. Oh Tuan, jangan Tuan, jangan. Kasihanilah saya, orang tua ini. Tadi Tuan membedak saya sampai jantung saya copot. Sekarang Tuan malah mau beradu pistol. Ya, duel antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang namanya hak emansipasi. Demi prinsip, aku harus membunuhnya. Ini prinsip. Tapi bukan main hebatnya wanita itu. Wajahnya menyala-nyala, matanya berkunang-kunang. Dia belum pernah bertemu wanita sejahat ini. Oh Tuan, pergilah. Aku akan mendoakan Tuan. Aku janji. Ini adalah wanita sejati. Bukan modelnya wanita lemah yang cuma bisa mendesah dan open BO. Sungguh sayang. Aku harus membunuhnya. Oh Tuan, pergilah. Pergi. Ini wanita sejati. Wanita yang seksi. Aku terpesona padanya. Itu jelas. Wanita seksi. Astaga Tuhan, bagaimana ini? Aduh, ngeri aku.
aku. Nah, ini pistolnya. Tapi ajarkan aku dulu bagaimana caranya. Baru pertama kali ini saya memegang. Baiklah, begini cara menembaknya. Gini loh Nyonya. Oh, matanya. Oh. Buka masih sedikit. Lalu ini ada ya. Lalu mau bikin kasar kepada dia. Ya. Tangan Nyonya Isah aja. Isah. Lalu bagiannya ingat ya. Yang terpenting adalah jangan panik, jangan ragu. Nyonya harus menguasai seluruh tangan agar tidak gemetaran. Beres. Pulang enak menembak di dalam. Mari kita menembak di luar. Baiklah, tapi akan ku ingatkan kembali. Aku akan menembak ke udara. Lantas, mau apa begitu? Sebab itu urusanku Nyonya. Oh, jadi Tuan takut ya kepada saya? Jangan Tuan, tontonlah aku. Aku tidak takut ketika peluru ini melubangi jidat. Ya, aku takut. Mari kita batalkan saja Nyonya. Mau apa begitu? Sebab aku jatuh cinta padamu. Jadi, kamu jatuh cinta kepadaku? Ya Tuhan. Pergi dari sini. Pergi. Enggak Nyonya. Kau masih marah. Aku juga marah besar. Tapi bagaimana mengatakannya? Sialan. Terus terang saja. Apakah saya salah mengatakan hal ini padamu? Sialan. Aku jatuh hati. Malahan, aku jatuh cinta Nyonya. Mendekat. Siap. Ya Tuhan, belum pernah aku bertemu wanita sedahsyat ini. Aku tenggelam. Aku seperti tikus yang terjebak dalam perangkap. Tamatlah wilayahku. Jangan mendekat. Aku tembak nanti. Tembak. Tembaklah. Kau tidak tahu bahagianya aku mati di hadapan wanita dengan mata pandangannya ini dan terbunuh oleh peluru yang dipegang oleh tangan yang lusuh. Nyonya, aku tidak bisa berpikir. Pikirkan dan pertimbangkan lagi Nyonya. Sekali aku melangkah dari sini, kita tidak mungkin bertemu lagi. Aku keturunan orang baik-baik dan penghasilanku lumayan. Ayolah Tuan, kita berduel. Otakku mogok Nyonya. Ayo tua. Ayo bertempur. Aku jatuh cinta seperti mahasiswa semester pertama. Nyonya, aku jatuh cinta padamu. Belum pernah aku mencintai wanita dahsyat ini. 50 perempuan aku tolak cintanya dan cuma satu yang menolak saya. Aku begitu lembek, lemah. Nyonya, aku melamarmu. Jadilah istriku. Mau apa tidak? Tidak. Oh tidak, iya jangan. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana Nyonya? Apakah kau mau jadi istriku? Tidak.
pergilah. Tapi Nyonya, aku tahu kau marah besar. Aku juga marah besar. Tapi bagaimana aku mengatakannya? Besok aku harus membayar 2 angsuran sekaligus. Dan engkau membuatku jatuh cinta. Jadi aku tidak akan melakukanmu lagi. Lepaskan aku, Tuan. Nyonya, tidak itu Nyonya.